Analisa Falas. Analisa Falas. Analisa Falas Pas FM bersama saya Fahmi Andrian, dan saya sudah tersambung bersama dengan Diki Sutopo, analis PT Solid Gold Berjangka. Halo, selamat sore Mas Diki. Ya, selamat sore Mas Fahmi. Iya, kita lihat hari ini rupiah tetap berjuang terus untuk menguat ya, dan akhirnya menguatnya tipis 0,07% jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan di Jumat kemarin. Apa yang terjadi pada rupiah kita untuk hari ini, Mas Diki? Ya, hari ini memang awalnya ada tertekan rupiah untuk hari ini, namun masih ditutup dengan menguat sedikit atau menguat tipis ya 0,07%. Ada beberapa hal yang kalau misalkan kami lihat. Yang pertama, memang efek dari yang pertama adalah BI yang mempertahankan tingkat suku bunga acuannya yaitu di 3,75%. Lalu juga ada mengenai yield obligasi Indonesia yang diprediksi akan mengalami penurunan, yang sehingga bisa menyebabkan akibatnya adalah capital inflow menjadi tersendat. Nah, ini juga yang perlu dihati-hatikan untuk di rupiah kita sendiri. Namun juga di minggu ini kalau kita melihat secara market global, pekan ini akan ada yang namanya meeting FOMC nanti di hari Kamis. The Fed juga bisa dipastikan tidak akan menurunkan tingkat suku bunga dalam waktu dekat. Namun yang kita lihat ada satu wacana program dari Bank Sentral Amerika atau The Fed sendiri, yaitu adanya pengurangan pembelian aset dan wacana tapering. Nah, ini juga yang perlu juga kita waspadai ini Mas Fahmi. Kalau misalkan tapering terjadi, kemungkinan perekonomian Amerika melonjak. Nah, ini bisa menyebabkan rupiah juga bisa mengalami atau ada tekanan lanjutan. Nah, itu sih yang kita lihat untuk di pekan ini Mas Fahmi. Baik. Tapi kalau kalau di Indonesia sendiri ini juga kita khawatirkan yang perpanjangan PPKM nih Mas Fahmi, yang di DKI kan kita diperpanjang sampai 8 Februari ya. Betul. Nah, itu juga ada sedikit yang menyebabkan ada keterbatasan untuk perekonomian untuk meningkatnya di awal tahun ini Mas Fahmi. Baik. Kalau kita ke euro maupun pound sterling, Anda melihat pergerakan kedua mata uang ini seperti apa, Mas Diki? Ya, kalau misalkan kita lihat mata uang Eropa yang pada awalnya kita kan kelihatannya bangkit dari ketinggian selama 2 tahun terakhir, yaitu di 1.2350. Namun di sini karena adanya pelemahan dan juga nanti juga ada ECB atau Europe Central Bank mengadakan pertemuan, kalau diperkirakan tidak ada perubahan kebijakan mengenai ECB terutama dalam stimulusnya. Ini kelihatannya tidak ada perubahan. Di sini justru rangkuman kami di mata uang masih strong buy untuk euro, range-nya di 1.2052 sampai dengan 1.2250 kalau di euro. Namun kalau di mata uang GBP, minggu ini kelihatannya di Inggris ada memperhatikan statistik dari Perdana Menteri Boris Johnson yang menghubungkan pelonggaran revisinya. Nah, ini lagi-lagi karena vaksin yang akan disuntikkan di sana, kembalinya ini percepatan ekonomi diprediksi akan kembali dibuka lockdownnya di pertengahan bulan Februari. Ini menyebabkan kelihatannya pound sterling juga masih rangkumannya strong buy dengan kisaran range di 1.3509 sampai dengan 1.3790. Itu Mas Fahmi. Baik. Yang menarik juga dengan emas ya, harga emas yang sudah menyentuh ke 1.852.96 lagi untuk hari ini. Apa yang terjadi pada emas? Ya, betul. Untuk di awal pekan ini kelihatannya juga ada sedikit kenaikan, namun kenaikannya masih tipis. Tadi kami pantau sehingga sore hari ini sempat juga terjadi penurunan. Kalau kami melihat justru di komoditi emas kelihatannya ini juga ada sedikit tertekan karena dari American dollar sendiri juga sudah berangsur-angsur mulai naik, dan juga kita lihat untuk permintaan safe haven di emas juga tidak begitu diminati untuk kondisi sekarang karena pelaku pasar sangat menanti-nantikan untuk pencairan stimulus yang dijanjikan akan segera digelontorkan. Dan juga kita lihat juga ada wacana yang tadi yang saya bilang Mas Fahmi, ada tapering di The Fed. Kalau misalkan ini terjadi, kemungkinan American dollar atau pertumbuhan ekonomi di AS sendiri akan terjadi pelonjakan. Nah, kelihatannya di emas kami melihatnya masih wait and see, range di harga di 1881 sampai dengan 1836 dolar per troy ounce nih Mas Fahmi. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mas Diki. Selamat sore dan sukses selalu untuk Anda. Selamat sore Mas Fahmi, sukses mitra bisnis. Analisa Falas bersama Diki Sutopo, analis PT Solid Gold Berjangka, saya Fahmi Andrian.